Oke, definisi turunan itu adalah limit dari H mendekati 0 dari fungsi X plus H dikurangi dengan fungsi X dibagi dengan H. Nah, ini adalah definisi dari turunan. Nah, kita akan coba contohkan. Misal kita punya fx dia sama dengan 2, maka turunannya berapa? Berapa Nol. fxn x-nya? 0 ya? Nah, pertanyaannya kok kenapa bisa 0? Nah, ini bermula dari si definisi turunan ini. Jadi, kalau kita menggunakan definisi bahwa f aksen x-nya itu dia sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx dibagi dengan H. Nah, di mana karena fx-nya itu 2, maka fx plus H-nya dia juga sama dengan 2. Maka limitnya, limit H mendekati 0, ini 2 dikurangi fx-nya 2 juga. 2 dikurangi 2 per H. Maka ini menjadi limit dari H mendekati 0, 0 per H ya. 0 dibagi dengan H sendiri itu adalah 0. Maka limit H mendekati 0 dari 0. Makanya ini diperoleh dia sama dengan 0. Ya. Ini asal muasalnya kenapa kok limit dari fx mendekati 2 dia sama dengan 0 itu berdasarkan definisinya. Nah, kemudian kita akan coba kasus yang lain. Misalkan nomor 2, turunan dari fx dia sama dengan 5x berapa? 5. Ya, turunannya adalah 5. Nah, kalau kita disuruh menunjukkan, ya udah kita menggunakan definisinya bahwa turunannya itu adalah limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi dengan fx kemudian dibagi dengan H. Nah, kalau kita perhatikan ketika di sini itu fx, di sini itu adalah 5x. Berarti kalau sekarang di sini 5x plus H, berarti x di sini tinggal diganti dengan x plus H ini. Jadi limitnya sekarang menjadi limit H mendekati 0 dari 5 dikali x plus H, terus dikurangi fx-nya adalah 5x. 5x dibagi dengan H. Nah, sehingga ini diperoleh limit H mendekati 0, ini dikalikan aja. Jadinya 5x plus 5H min 5x per H. Sehingga ini 5x dikurangi 5x-nya habis, limitnya itu tinggal limit H mendekati 0 dari 5H per H. Dan ini hanya kan bisa dicoret. Hanya dicoret, berarti limit H mendekati 0 dari 5, itu dia sama dengan 5. Nah, ini adalah definisi dari turunan. Nah, maka karena kita udah tahu definisinya, untuk menentukan turunan, kita akan menggunakan beberapa sifatnya. Nah, sifat-sifat ini yang nantinya akan sering kita gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus turunan. Jadi, sifat turunan. Yang pertama,
tadi bahwa ketika ada misal fungsi X dia sama dengan K itu adalah konstanta, K adalah konstanta, maka turunannya dia sama dengan 0 ya. Karena sudah kita buktikan tadi dengan menggunakan definisi. Kalau ada fx dia sama dengan 3, sama dengan 2, nggak ada variabelnya, dia langsung saja diturunkan dia sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika ada fx dia sama dengan ax pangkat n, nah ini turunannya, ini yang sering nanti digunakan yang perpangkatan ini. Jadi pangkatnya dia jadi pengalih, n dikalikan dengan a, kemudian setelah itu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nanti berbeda dengan di integral. Kalau di integral ditambah 1, kalau di turunan ini dikurangi dengan 1. Tapi pangkatnya dia jadi pengalih dulu. Kemudian yang ketiga, ketika ada penjumlahan dua buah fungsi atau pengurangan, misal ada fungsi U ditambah atau dikurangi dengan fungsi V, maka ini turunannya, F aksen X-nya, itu tinggal diturunin satu-satu. Jadi U aksennya diturunin, kemudian ditambah atau dikurangi dengan V aksen. Biasa ya. Nah, yang keempat, ini muncul di perkalian. Jadi kalau ada Fx, dia sama dengan U kali V, maka turunannya F aksen X-nya dia sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, ini harus diingat ya, yang perkalian. Jadi U aksen V ditambah U kali V aksen. Kemudian yang kelima, itu di pembagian. U per V. Nah, ini sama kayak perkalian, bedanya kalau di perkalian dia dijumlah, kalau di pembagian dia dikurangi. Jadinya U aksen V min U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi ingat ya, jangan sampai ketukar posisi U aksen dengan V-nya atau U-nya kali V aksen. U aksen kali V-nya dia harus di depan. Nah, yang sifat yang terakhir yaitu ketika ada suatu fungsi dipangkatkan. Sifat yang keenam, misalkan ada fx, dia sama dengan fungsi gx, dipangkatkan dengan n, maka ini turunannya f aksen x-nya, itu n-nya jadi pengalih, kemudian dikalikan dengan fungsi gx, pangkatnya dikurangi dengan 1, kemudian baru yang di dalam kurungnya ini itu diturunkan. Jadinya G aksen X. Nah, selesai. Nah, ini adalah beberapa sifat di dalam turunan. Nah, kita akan coba contohkan terutama yang sifat keempat, kelima, dan keenam. Pak Deden mau tanya. Ya, gimana? Di sekolah nanti ada yang itu juga nggak, yang fungsi FOG? Ada. Oke. Sekalian, Pak. Fungsi komposisi itu nanti dia munculnya dengan turunan ke N setelah sifat-sifat. Nah, sekalian. Yang D, turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu kan
dia dinotasikan dengan, misal kita punya fungsi Y, dia sama dengan F bunderan GX gitu ya. Nah, kalau misalkan kita disuruh menentukan nilai dari Y aksennya, jadi harus kita rubah dulu. F bunderan GX itu artinya dia adalah F dalam kurung fungsi GX gitu ya. Nah, baru kita cari turunannya. Berarti turunannya Y aksen. Caranya adalah fungsi yang luarnya dulu diturunkan. Jadi si F-nya itu diturunkan. Jadinya F aksen. Ininya tetap GX. Setelah itu fungsi GX-nya yang diturunkan, yaitu dikalikan dengan G aksen X. Nah, ini adalah turunan dari fungsi komposisi. Sebenarnya dia nggak jauh beda dengan yang ini, yang sifat yang ke-6, tapi di sini ada 2 buah fungsi aja. Fungsi F dan juga fungsi G. Contoh ya. Contoh. Yang sifat yang perkalian dulu deh. Kalau misalkan ada Fx, dia sama dengan misal X min 1 dikalikan dengan 2X min 3 pangkat 4. Nah, ini kan tidak mungkin kita uraikan dulu. Karena di sini 2X min 3-nya pangkat 4 kan terlalu besar. Makanya dari itu ini harus menggunakan sifat. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita tentukan siapa U-nya, siapa V-nya. Misal, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, setelah itu kita tuliskan dulu. Oh, U-nya dia adalah X plus 1. Kemudian V-nya dia adalah 2X min 3 pangkat 4. Nah, setelah itu baru kita tentukan U aksennya. U aksennya berarti berapa nih? U aksennya? Itu X min 1 nggak sih, Pak? Nggak yang Bapak tulis di tinta merah. Oh iya. Oh iya, min 1. Ada kepala sekolah mitra. Oh iya. Oke. Berarti U aksennya berapa? 1. 1. V aksennya? Nah, ini cara menurunkannya pakai sifat yang terakhir tadi. Jadi, pangkatnya dulu, jadi 4 dikalikan dengan 2X min 3, ini menjadi pangkat 3. Kemudian setelah itu baru yang di dalam kurung kita turunkan. Turunan dari 2X min 3, itu dia sama dengan 2. Ya. Maka V aksennya adalah 8 kali 2X min 3 pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita tuliskan bahwa F aksen X-nya dia sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Masukkan aja. U aksennya 1, V-nya adalah 2X min 3 pangkat 4, U-nya adalah X min 1 ya. Kemudian V aksennya adalah 8 kali 2X min 3 pangkat 3. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan, berarti ini menjadi 2X min 3 pangkat 3-nya taruh di depan.
dikalikan dengan 2x min 3 ditambah dengan 8 kali x min 1. Saat sini jelas? Jelas nggak? Jadi dengan menggunakan sifat ini ya, sifat distributif ya. Sifat distributif itu dia bilang bahwa ketika ada AB ditambah dengan AC, ini sama-sama memiliki A, jadi A-nya taruh di depan, dalam kurung B plus C. Nah ini, karena di sini sama-sama punya 2x min 3, 2x min 3, maka 2x min 3-nya taruh di depan. Nah, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan 2x min 3 pangkat 3. Yang ini sederhanain. 2x min 3 tambah 8x min 8. Pak, Sehingga, itu pangkat 4-nya kemana ya, Pak? mana? Pangkat 4-nya. Pangkat 4-nya kenapa? Itu dikemanain? Pangkat 4-nya Oh, dikali. dipecah jadi pangkat 3 Iya. kali pangkat 1. Oke, Pak. Ya. Jadinya ini 2x min 3 pangkat 3 dikalikan dengan 10x min 11. Nah, ini udah jawabannya ini. Kalau di pilihan ganda sampai sini itu. Kalau di uraian pun seharusnya bisa menyederhanakan. Nanti di uraian cuma sampai sini doang ya. Gimana? Kan belum sederhana. Gitu. Itu terkait dengan turunan. Ada yang mau tanyakan sampai sini enggak? Belum ada? Mau dicatat dulu kah? Foto aja, Pak. Nanti dikirim kan, Pak? Ya, di foto ya, di foto. Ya. Oh, kan nanti di record. Oh ya, nanti di record. Nanti Bapak kirimkan recordingnya. Ya, coba dulu. Sebelum kita ke kasus yang berikutnya, kita coba. Kalau misalkan kita disuruh menentukan, nah ini terus. Kayaknya kemarin di kelas sudah dijelasin deh. Oh, belum. Keburu libur, Pak ya? Oh, keburu libur. Coba tentukan turunan dari soal ini. Sreng. Di sini ada fx, ini soal yang kedua ya. Berapa nih turunannya? Nomor 2. Bisa ya menurunkan bentuk akar ya? Ya boleh coba dulu. Pak, mau tanya. Ya gimana? Itu kan kalau misalnya kita ubah pakai pangkat setengah dulu. Ah, Nah, habis itu dipakein sifat yang fungsi pangkat. betul. Nah, itu kan berarti yang diturunkannya 2x pangkat 3. Itu Oh, berarti, pangkatnya dulu diturunkan. iya, udah. Ah, Habis itu kan dikali turunan dari fungsinya. mm-mm. Nah, itu yang 2x pangkat 3 jadinya gimana, Pak? 2x angkat min 3 jadinya gimana? Kayak Bapak Nggak, contohnya. soalnya kan kalau misalnya cuma 2x tok, itu kan berarti cuma 2x. Cuma 2. Berarti itu 6. Iya, 6x pangkat 2. 6x pangkat Apa 2. cuma 6? Oh, oke.
Apa perlu dicontohin dulu? Ini Nura udah mencoba nih. Nama lengkap kepala sekolah. Yang D bukan, Pak. Yang apa? Yang B. Dadu. Dadu, Pak, dadu. Oke, Stella Dadu. Nura, Pak. Hah? Oh, Itu Nura. Bapak nggak tahu, kameranya mati semua. Oke, Nura. Naura apa Naura? Bapak ada WA dari Pak Kus dulu. Waalaikumsalam. Udah ketemu? Naura nggak bisa open mic, Pak, katanya. Hah? Naura nggak bisa open mic. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Mungkin ada sesuatu. Oh, lagi jalan-jalan toh. Enggak kok, Pak. Masih mengikuti. Kalian liburan pada ngapain ya? Kok pada senang liburan? Tahu. Ntar dulu dan untuk menyampaikan link berikut untuk keperluan berikut sebagai Stella belum ketemu? Udah, Pak. Vote D Apa? juga. Oh, dia juga. Oke. Oke, kita akan coba buktikan gitu ya. Jadi, langkah pertamanya bahwa kita harus bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk pangkat terlebih dahulu ya. Jadinya ini adalah 2x pangkat 3
min 1 pangkat setengah. Ini malah biasa ya. Jadinya 4 kali setengah. Kemudian ini 2x pangkat 3 min 1. Kemudian setengahnya dikurangi dengan 1 jadinya min setengah. Dikalikan dengan turunan dari 2x pangkat 3 min 1 ya. Di mana 2x pangkat 3 min 1 itu turunannya adalah 6x kuadrat. Ya udah deh. Berarti dia sama dengan 12x kuadrat kali 2x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah. Oke, biar min setengah jadi positif, berarti dia menjadi penyebut. Jadi per 2x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Oke, sip. Berarti benar jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, Pak, kemudian kalau nah, ya, benar. ya, Itu kalau pakai cara yang akar biasa itu sama aja kan, Pak? cara yang biasa, cara cepat. Cara yang akar itu, Pak, yang nanti jadi 6x kuadrat per 2 kali akar. Oh, kalau ini yang dulu, kalau ada Y sama dengan akar Fx, maka turunannya Y aksennya itu sama dengan F aksen X per 2 akar Fx ini kan? Iya. Ya, boleh pakai ini. Tapi kan dia sebetulnya nggak berlaku ketika pangkatnya itu pangkat 3 ya. Ya berlaku juga tapi agak berbeda. Misalkan kalau di buku di soal nomor berapa di LKS 2 ada soal kayak gini. Misalkan ada fungsi Fx, dia sama dengan akar X, kemudian ditambah dengan akar 3 dari X, kemudian ditambah dengan akar 4 dari X gitu ya. Nah ini, maka F aksen X-nya berapa gitu ya. Nah, kalau ini kan tetapan harus kita rubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat ya. Ya Bapak, fotoin dulu deh soalnya. Karena di LKS 2 itu ada beberapa soal yang menarik. Yang harus bisa taruh, fotoin dulu. Coba sambil dicari deh. Nama LKS 2. LKS 2. Bella. Kayak bahas dulu. Berarti ini langkah pertamanya
Kita rubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat ya. Jadinya X pangkat setengah, kemudian ditambah dengan X pangkat sepertiga, kemudian ditambah dengan X pangkat seperempat. Karena langkah pertama itu harus bisa mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Nah, maka setelah itu kita baru bisa menentukan turunannya. Di mana seperti biasa adalah ini menjadi setengah, X pangkat min setengah, kemudian ditambah sepertiga, X pangkat min 2/3, ditambah seperempat, X pangkat min 3/4. Udah. Kemudian karena dia pangkatnya negatif, harus kita rubah dia menjadi positif lagi. Ini 2X pangkat setengah, kemudian ditambah dengan 1/3X pangkat 2/3, ditambah dengan 1/4X pangkat 3/4. Nah, biasanya harus kita rubah dulu ke dalam bentuk akar. Jadinya ini 2 akar X tambah 1/, ini akar 3 ya, dari X kuadrat ditambah yang ini 1/4 akar 3, akar 4 dari X pangkat 3. Nah, ini adalah turunannya deh. Jelas sampai sini? Udah Pak, cuma sampai situ nggak disederhanain lagi. Udah, sampai situ aja. Emang bisa disederhanain lagi? Enggak. Ya, kalau Nanti masih bisa disederhanain, ya disederhanain. Terutama kalau pilihan ganda ya. Memang soal pilihan gandanya kalau tahun lalu ya bentuk akar gitu ya. Bukan bentuk yang biasa, karena yang dinilai itu sebetulnya adalah cara mengubah bentuk akar ke bentuk pangkatnya. Oke, akar. Nah, berarti kesimpulannya ini Ah, nggak boleh pakai yang Y sama dengan akar fx itu Pak. Harus jadikan pangkat dulu iya, semuanya. yes, Wajib. Itu berarti wajib Pak. Ya. wajib. Kalau dulu tuh kan karena di limit itu kebanyakan dia akarnya itu akar setengah. Kalau nanti di turunan itu kan akarnya bisa banyak, bisa akar 3, bisa akar 4 itu ya. Oke Pak. Nah, sekarang coba nomor ini deh. Nomor 8. Coba akan pilihin beberapa soal yang aneh-aneh aja deh. Nomor 8. Nah, ini harus bisa menurunkan bentuk ini ya, bentuk akar ya. Ini kalau keluar masuk lagi ya. Yo, coba cari turunannya berapa. Yes. Nah,